semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Ya, puji Tuhan ya, anak KKR semuanya sehat dimanapun berada. Semuanya kita sehat. Terima kasih kepada Tuhan memberikan kita kesehatan. Nah, guru mau ngajarin ya, kalau nanti guru tanya apa kabarnya hari ini, jawabannya dahsyat, ajaib, yeay, dan luar biasa. Nah, sekali lagi ya, guru mau tanya, apa kabarnya anak KKR semuanya? Dahsyat, ajaib, yeay, dan luar biasa. Sudah pintar? Sekali lagi, guru melihat masih ada yang main-main nih. Coba sekali lagi, apa kabarnya anak KKR semuanya? Dahsyat, ajaib, yeay, dan luar biasa. Nah, semuanya anak KKR tadi sudah mandi kan? Ada yang nggak mandi guru? Wah, masa jam segini belum mandi guru? Iya, anak KKR kayaknya nggak ada yang nggak mandi ya guru. Iya. Mungkin itu orang lain ya guru ya. Iya, Guru udah mandi tadi? Pastinya sudah mandi guru. Makanya guru sudah cantik, iya kan? Makasih guru. Jadi anak KKR juga pasti semuanya sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng pakai baju yang bagus. Nah, kalau sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng, jadi kita mau muji Tuhan, muji Tuhannya harus dengan semangat, harus sukacita, oke? Ya kan guru? Kalau udah cantik dan ganteng harus semangat biar tambah cantik lagi gitu ya kan guru? Kan kita ciptaan Tuhan guru, dikasih yang terbaik, kita harus memberikan yang terbaik pada Tuhan. Iya, bener itu guru. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa ya yang dibawakan oleh guru kita, Nanderiando. Mari kita berdoa. Sikap berdoa, tunduk kepalanya, tutup matanya, dan fokus kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kesehatan, kesempatan, dan kehidupan hingga saat ini Bapa. Bapa, kami ingin memulai kebaktian kami untuk KKR dimanapun berada. Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam kebaktian ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir dari kebaktian ini. Tuhan Yesus, begitu juga dengan anak sekolah minggu kami berdoa Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Engkau melindungi mereka Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan yang luar biasa kepada mereka. Engkau memberikan kepada mereka semangat Tuhan. Walaupun pada saat ini Bapa ada COVID yang hadir di tengah-tengah kami, tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk dapat hadir berkebaktian pada minggu ini Bapa. Begitu juga Tuhan, kami mendoakan orang tua kami Tuhan, untuk semangat juga mengantarkan anak-anak kami, mendampingi anak-anak kami untuk ikut kebaktian ini. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Engkau Tuhan dan lindungilah kami sepanjang kebaktian ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Jadi kita menyanyikannya sambil tepuk tangan ya. Tepuk tangannya. Hilangkanlah hati yang sedih. kayaknya masih ada yang lemas-lemas ini ya guru. Kok bisa ya guru? Padahal Iya. kita sudah semangat. Iya, padahal kita udah nyanyinya semangat sekali.
sekali tapi anak KKN-nya masih kurang semangat. Berarti kita harus nyanyi lagu satu lagi supaya semuanya semangat. Kita undang semua anak KKN-nya berdiri ya guru. Ya, kita semuanya berdiri supaya lebih semangat. Ikuti gerakan guru ya. Kita bernyanyi Happy Yaya. Lagu Happy Yaya ya guru ya. Ya guru. Oke. Anak sekolah minggu semuanya anak KKR sudah hebat-hebat, sudah semangat. Ya, Tuhan Yesus senang melihatnya, anak-anak yang semangat memuji Tuhan. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Hidup ini adalah kesempatan. Kita bernyanyi dengan sikap berdoa, ya. Tidak boleh main-main kan guru? Benar. Tapi sebelum kita menyanyikan firman ini, apa kira-kira yang harus dipersiapkan anak KKR kita guru? Sebelum mendengarkan firman. Harus ada Alkitab, ya guru. Harus ada Alkitabnya, catatannya. Kalau untuk anak-anak yang sudah bisa nulis, boleh dicatat supaya ingat terus firman Tuhannya ya kan guru? Benar. Iya, jadi Alkitabnya sudah dipersiapkan ya. Nah, kita akan bernyanyi hidup ini ada kesempatan dengan sikap berdoa. Persilakan kepada guru kita. Ya, baiklah anak-anak KKR dimanapun berada pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita. Kita serahkan firman yang akan kita baca kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan atas apa yang akan kita dengarkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga,
yang kami sembah dan kami puji melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami tetap merasakan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terkhusus kami di dalam kebaktian kami pada hari ini Tuhan. Tuhan masih izinkan kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru kami kepada kami semua. Oleh karena itu Tuhan, kami bermohon kepadamu memberikan hikmat dan kepintaran kepada kami semua, terkhusus juga guru kami dan seluruh anak-anak KKR, baik yang ada pada saat ini begitu juga dimanapun mereka berada, untuk dapat memahami, mengerti maksud dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman yang akan kami baca ke dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, anak-anak KKR dimanapun berada pada saat ini, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini kita ambil dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 57 sampai dengan 68. Guru akan membacakan kepada kita semua, anak-anak kami membaca sesuai dengan Alkitab yang kalian pegang masing-masing. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, Anak Allah, atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Anak-anak kami sekalian, sudah kita bacakan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini dari Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan 68. Dan tema kita pada kebaktian pada hari Minggu ini adalah Yesus di hadapan mahkamah agama. Jadi anak-anak KKR dimanapun berada saat ini, situasi yang terjadi dari firman Tuhan yang kita baca adalah ketika Tuhan Yesus dibawa dan diperhadapkan kepada imam besar di mahkamah agama. Karena setelah dia ditangkap, kemudian orang-orang itu membawanya kepada mahkamah agama untuk diadili. Disitulah kemudian tadi kita mendengar, kita membaca bahwa imam besar Kayafas
Dan di dalam mahkamah itu juga sudah berkumpul para ahli-ahli Taurat. Sudah berkumpul di sana tua-tua Yahudi, guru-guru agama Yahudi, yang sebenarnya mereka juga sudah bersepakat, bersekongkol untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi, anak-anak kami sekalian? Di dalam mahkamah itu, di dalam persidangan itu, ternyata mereka sama sekali tidak menemukan sebenarnya apa kesalahan Tuhan Yesus. Mereka tidak mendapatkan apa yang menjadi alasan untuk menghukum Tuhan Yesus. Karena yang kita tahu, Tuhan Yesus melayani, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan Yesus melakukan begitu banyak mujizat, sehingga begitu banyak orang yang percaya oleh karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga ternyata anak-anak kami, disinilah alasan juga mengapa ternyata guru-guru agama membenci Tuhan Yesus. Karena guru-guru agama itu sendiri hanya menunggu jemaat di bait Allah, tetapi Tuhan Yesus melayani orang-orang sampai mendatangi orang-orang tersebut dan melayaninya dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika tidak ditemukan alasan untuk menghukum Tuhan Yesus, maka datanglah dua orang yang pernah mendengar perkataan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada waktu itu? Tuhan Yesus pernah berkata bahwa ketika rumah Tuhan, bait Allah diruntuhkan, maka Tuhan Yesus dapat membangunnya dalam 3 hari. Kalau iman kita mengatakan, pastilah Tuhan Yesus mampu melakukannya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk melakukannya. Bahkan orang mati sekalipun bisa dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematian. Apalagi hanya rumah ibadah yang diruntuhkan. Tetapi secara akal logika manusia pada waktu itu, termasuk guru-guru agama, ahli-ahli Taurat, mengatakan bahwa tidak mungkinlah rumah ibadah Tuhan, bait Allah yang dibangun berpuluh-puluh tahun, dapat diruntuhkan dan dibangun kembali hanya dalam tempo 3 hari. Itulah titik kesalahan yang mereka cari-cari untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Lalu apa kata imam besar pada waktu itu? Imam besar menyampaikan kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus dikatakan, apakah memang benar kamu adalah Mesias itu? Ya, imam besar Kayafas menyampaikan begitu kepada Tuhan. Ayo Tuhan Yesus, kamu jangan diam. Ayo bela diri. Tetapi Tuhan Yesus hanya diam. Lalu imam besar mengatakan, apakah kamu benar adalah anak Allah itu, Sang Mesias Juru Selamat itu? Apa kemudian kata Tuhan Yesus kepada imam besar Kayafas waktu itu? Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu yang mengatakan seperti itu, maka pada waktunya nanti kamu akan melihat anak Allah itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oleh karena itu, pada waktu itu imam besar Kayafas berduka dan dia mengoyakkan pakaiannya dan mengatakan bahwa benarlah memang Tuhan Yesus waktu itu sudah menghujat Allah. Dia memang penghujat Allah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memang pantas untuk dihukum. Dan diputuskanlah dari persidangan mahkamah agama itu bahwa memang Tuhan Yesus menghujat Allah dan dia harus dihukum mati. Sehingga semua orang di dalam persidangan itu, termasuk guru-guru agama, ahli-ahli Taurat, kemudian menghina Tuhan Yesus, menghakimi Tuhan Yesus, meludahi Tuhan Yesus karena pernyataan Tuhan Yesus yang disampaikannya. Tuhan Yesus tidak takut mati. Dia merelakan hidupnya, nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia.
Oleh karena itu, anak-anak kami sekalian, pada akhirnya dalam sidang mahkamah tersebut mereka memutuskan bahwa Tuhan Yesus sebenarnya sudah menghujat Allah dan Tuhan Yesus harus dihukum mati. Nah, dari cerita tentang Tuhan Yesus yang berada di mahkamah agama, kemudian dia diputuskan bersalah oleh persidangan itu karena dia adalah Mesias, karena dia adalah anak Allah. Apa yang bisa kita pelajari secara iman kita, anak-anak kami sekalian? Ya, jadi guru ingin mengajak kalian untuk belajar dari perjalanan Tuhan Yesus ketika dia menghadapi persidangan mahkamah agama. Tuhan Yesus tidak pernah takut untuk mengatakan sebuah kebenaran. Tuhan Yesus dengan berani mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, dia adalah juru selamat. Dan itu juga yang ingin kami tekankan kepada seluruh anak-anak kami, kepada seluruh anak-anak KKR dimanapun kamu berada. Jangan pernah sekalipun kalian takut untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Ya, sekalipun misalnya ketika kita menyampaikan kebenaran itu, seperti halnya Tuhan Yesus tadi, resikonya sangat luar biasa. Kalau Tuhan Yesus berkata kebenaran, akhirnya dia dihukum mati, akhirnya dia disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Kalau kita, anak-anak kami sekalian, di dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Bisa saja diperhadapkan kepada situasi kamu harus mengatakan kebenaran, sekalipun nantinya ketika kalian menyampaikan kebenaran itu bisa saja kalian mendapatkan resiko. Contohnya, kamu akan dihukum padahal kamu jujur, atau teman-temanmu akan meninggalkanmu dan tidak menemanimu, atau misalnya kamu akan menjadi seseorang yang ditinggalkan oleh teman-temanmu karena kamu berkata benar. Tetapi dari firman Tuhan yang kita dapatkan hari ini, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa harus berani mengatakan hal yang benar di dalam hidup kita. Kita membangun fondasi iman kita melalui kehidupan kita, sehingga anak-anak kami sekalian, anak-anak KKR dimanapun berada, tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang memang jujur, dapat dipercaya, mengatakan yang benar itu adalah benar, mengatakan yang salah itu adalah salah. Sekalipun anak-anak kami sekalian, kamu akan menghadapi tantangan-tantangan terhadap apa yang kamu lakukan. Tapi percayalah, ketika kita memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi pribadi yang benar, pribadi yang mau berkata benar, pribadi yang mau berkata jujur. Sehingga dari apa yang kita lakukan, dari perbuatan-perbuatan kita, dari kehidupan kita, nama Tuhanlah yang semakin dipermuliakan. Sampai sedemikian firman Tuhan yang dapat guru sampaikan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah melalui Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru kami Tuhan, di mana Tuhan Yesus difitnah, Tuhan Yesus dihadapkan di sebuah persidangan mahkamah agama yang sebenarnya adalah persidangan yang dibuat untuk menghukum Tuhan Yesus dengan segala persekongkolan yang dibuat oleh imam besar, guru-guru agama, ahli-ahli Taurat, begitupun tua-tua agama pada waktu itu. Namun Tuhan Yesus tetap menyatakan bahwa Dia adalah Mesias, Dia adalah anak Allah yang menjadi penyelamat bagi kami seluruhnya umat manusia. Oleh karena itu Tuhan, dari apa yang sudah kami dengarkan itu, berikan kami kemampuan hikmat untuk dapat belajar bahwa kami juga harus bertumbuh menjadi seorang pribadi
yang memang berani mengatakan kebenaran. Sekalipun di hadapan kami mungkin saja ada penolakan, ada resiko, tapi kami percaya ketika Tuhan menyertai kami, menguatkan kami, kami semua, terkhusus anak-anak kami KKR, mampu menjadi laskar-laskar Kristus yang di dalam hidupnya dia menyatakan kebenaran, dan di setiap langkah kehidupannya dia nyatakan bahwa Tuhan yang menyertai hidupnya dan menjadi saksi bagi Kristus di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpuji termulia nama Tuhan. Di atas segalanya juga ampunkan kami akan dosa dan pelanggaran kami, agar kami tetap layak disebut sebagai anak Tuhan, mendapatkan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, anak-anak kami, sekarang kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian dari anak KKR GBKP Runggun Persadanta yang akan menyampaikan ekspresi tentang bagaimana dia memuji dan memuliakan Tuhan sebagai juru selamatnya. Ya, kita akan saksikan. Oke, terima kasih kepada anak-anak KKR yang sudah mempersembahkan sebuah pujian kepada Tuhan. Terpuji dan termulia nama Tuhan dari persembahan yang sudah kita dengarkan secara bersama-sama. Nah, sekarang seperti yang tadi guru sudah di awal menyampaikan, kalau kita kebaktian, kita juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan mengumpulkan kolekte kita, dan sembari kita mengumpulkan persembahan, maka kita akan memuji Tuhan. Bapa persembahan si Mrimna. Hambalah persembahan si Mrimna pada penimbangan. Hambalah persembahan si Mrimna berbela senantiasa. Kadang tak pernah basuh-basuhnya menghina manusia. Baiklah, anak-anak kami sekalian, setelah tadi kita sudah mengumpulkan persembahan, sekarang marilah kita
berdoa untuk doa syafaat sekaligus doa persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami menyampaikan ungkapan syukur dan terima kasih kami Tuhan, karena kami telah bisa mengumpulkan sebagian dari berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami melalui persembahan kami pada saat ini. Berkati persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan. Jadikanlah itu sebagai media untuk pelayanan kepada Tuhan di tengah-tengah gereja kami, terkhusus di KKR. Begitu juga berkati orang tua kami agar melimpah rezekinya, dan kami pun semakin bisa memberi dengan baik kepada Tuhan melalui kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang tua kami. Berikan kami semuanya kesehatan, berikan kami hari yang baik, begitu juga hati yang baik, agar kami tetap bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik karena kasih dan penyertaan Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk perjalanan kebaktian kami di GBKP Runggun Persadanta, begitu juga seluruh KKR yang ada. Tuhan tetap berikan kepada seluruh guru-guru kami, kepada pelayan-pelayan gereja, agar tetap bersemangat di dalam pelayanannya, di dalam memuji memuliakan Tuhan, dan bersama-sama dengan kami semuanya untuk tetap dapat bersekutu dengan-Mu Tuhan. Anak-anak kami KKR dimanapun mereka berada juga pada saat ini, kami doakan agar mereka juga tetap memiliki semangat yang kuat untuk persekutuan mereka dengan Tuhan. Sekalipun Tuhan, di dalam kehidupan kami saat ini, wabah pandemi ini belum berakhir, tapi kami percaya Bapa, semua itu karena kebaikan Tuhan. Dan Tuhan telah mempersiapkan rancangan-rancangan yang indah kepada kami semua, terkhusus kepada seluruh anak-anak KKR. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan kehidupan kami, keberadaan kami sekalipun di dalam masa pandemi ini. Kami percaya Bapa, Engkau kuatkan kami, Engkau ajari kami, berikan kami hikmat, kepintaran dan kesabaran untuk tetap dapat mengikuti protokol kesehatan, sehingga kami tetap bisa terhindar dari virus corona yang ada di sekitar kami juga Tuhan. Begitu juga Bapa kepada seluruh orang tua yang dimanapun mereka berada pada saat ini, berkati usaha, berkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka, sehingga mereka tetap merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya dan tetap bisa mendukung anak-anak kami semua untuk mengikuti program-program pelayanan di KKR. Berkati seluruh pelayan gereja mulai dari pendeta, pertua diaken, pengurus PJJ, begitu juga pengurus kategorial, semuanya Bapa di dalam pelayanan-pelayanannya, agar tetap bersemangat melayani Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan, sekalipun banyak tantangan, rintangan yang kami hadapi karena keberadaan virus corona ini Tuhan. Banyak yang mau kami minta di dalam doa, permohonan kami Bapa, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah mempersiapkan segala sesuatu yang indah untuk dapat kami terima di dalam hidup kami. Kehendak-Mu lah jadi Tuhan, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di atas segalanya juga kami tetap bermohon kepadamu, kiranya Tuhan menghapuskan segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, agar kami juga tetap layak disebut sebagai anak Tuhan, mendapatkan berkat-berkat Tuhan, sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, baiklah guru-guru, mari kita kembali ke depan untuk menyampaikan pengumuman-pengumuman kepada anak-anak KKR dimanapun mereka berada pada saat ini. Kepada guru kami persilahkan. Ya, ibadah kita sudah selesai, jadi sekarang kita mau mendengarkan pengumuman. Kami persilahkan kepada guru. Pengumuman kita untuk semua anak-anak sekolah minggu, jangan lupa untuk membuat puisi tentang penderitaan Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Jadi, hal yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah membuat puisi, mencatat dalam kertas, kemudian membacakannya dengan cara ekspresi, kemudian merekamnya, dan setelah direkam, dikirim ke WA 0813 7730 2388. Kami tunggu ya sampai tanggal 28 Maret tahun 2021 dan akan diumumkan pada saat Paskah. Terima kasih. Ada hadiahnya kan guru? Ada besar Ada. hadiahnya. Ada pemenang Ambil pertama berapa? sampai ketiga. Oh, 1 sampai 3 ya? Iya, Guru? benar. Oh ya, semangat ya guru ya. Gurunya mau Pastinya. ikut. Mau ikut. Tapi masa kita bersaing sama anak KKR? Nanti gurunya dapat hadiah guru. Gurunya nggak dapat hadiah. Berarti kita persilakan anak-anak kita dulu ya. Iya, Oke. guru. Oke, jadi ini pengumumannya jangan lupa dibuat puisinya ya anak-anak KKR semuanya. Tidak hanya di Persadanta, di luar dari KKR Persadanta juga boleh kan guru? Boleh. Boleh. Oke, dipersiapkannya dari sekarang, suruh diajarin sama orang tuanya. Oke? Baiklah, anak KKR, ibadah kita sudah selesai dan jangan lupa minggu depan anak KKR juga harus ikut ibadah ya. Ajak temannya sebanyak-banyaknya, walaupun dia ada di gereja KKR Persadanta, boleh diajak di kelompoknya masing-masing. Oke, selamat hari Minggu. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa.